Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi ke-9 ya, dalam mata kuliah analisis dan perancangan survei, di mana pada kali ini kita akan membahas terkait dengan penduga rasio dan penduga regresi, tentunya dalam sampling. Oke, sebelum lanjut lebih jauh, di sini ada sedikit pendahuluan atau pengantar bahwasanya dalam menduga parameter yang ada dari variabel Y, biasanya itu dilakukan dengan menggunakan informasi yang ada di dalam variabel Y tersebut, yakni nilai-nilai yang ada, yang tersedia. Nah, terkadang nilai Y-nya ini sulit untuk diperoleh, maka pendugaan parameter juga akan mengalami kendala. Nah, pendugaan ini dapat dilakukan, alternatifnya itu adalah dengan menggunakan nilai X atau variabel penyerta yang tentunya dia berkaitan dengan nilai Y. Nah, dalam hal ini, untuk menggunakan nilai X dan tujuannya adalah menduga nilai Y, kita akan dekati dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dalam konteks menduga menggunakan penduga rasio. Nah, penduga rasio ini digunakan ketika ada hubungan linear yang kuat antara variabel Y atau variabel yang ingin diestimasi dengan variabel penyerta yang nilai populasi totalnya itu diketahui. Nah, jadi misalkan Y yang kita ingin cari itu populasinya itu tidak diketahui nilainya. Tapi ada variabel penyerta yang total nilai populasinya itu diketahui. Oleh karena itu kita bisa gunakan penduga rasio, di mana penduga rasio ini membantu meningkatkan efisiensi terkait estimasi ya, dibandingkan dengan penduga sederhana seperti rata-rata sampel biasa. Dan biasanya penduga rasio ini digunakan ketika teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling atau pengambilan sampel secara sederhana ya, acak secara sederhana. Meskipun tidak menutup kemungkinan ketika kita menggunakan teknik sampling yang lain, misalkan stratified random sampling. Nah, kita juga bisa menggunakan penduga rasio. Nah, dalam penduga rasio ini ada beberapa ukuran yang dapat kita duga. Misalkan yang pertama adalah untuk menduga rasio populasi yang disebut dia simbolnya R, ya. Nah, untuk menduga R topi, ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus Y bar dibagi X bar. Artinya Y bar ini adalah rata-rata dari sampel Y, kemudian X bar ini adalah rata-rata dari sampel X. Kemudian untuk ragamnya bisa kita cari juga menggunakan rumus varians topi dari R. Ini rumusnya tersedia di dalam layar, di mana di dalamnya itu membutuhkan nilai dari rata-rata populasi variabel X dan juga nilai dari varians rasio ya. Nah, ini variansnya itu juga kita ada rumusnya di sini. Dan tentunya ini digunakan ketika sudah mendapatkan nilai rasio. Nah, kemudian dalam menduga rasio ini kita perlu atau apa istilahnya itu untuk mengecek ukuran sampel yang dibutuhkan. Nah, ukuran sampel yang dibutuhkan ini bisa kita cari dengan batas kesalahan pendugaannya itu adalah misalkan beta atau B, itu rumusnya adalah N sama dengan N kali sigma kuadrat dibagi N dikali D ditambah sigma kuadrat.
Nah, di mana D ini rumusnya seperti ini ya, B kuadrat dikali mu X kuadrat atau rata-rata populasi dari X dikuadratkan dibagi 4. Di mana B-nya ini batas kesalahan pendugaannya itu diperoleh dari 2 dikali akar varians dari rasionya. Sedangkan sigma kuadratnya ini meskipun dia merupakan ukuran populasi, kita bisa duga dengan menggunakan rumus dari varians rasionya itu sendiri. Oke, di sini ada contohnya. Misalkan di sini ada data Y dan X, di mana Y-nya ini untuk tahun 2002, X-nya ini untuk 1994. Misalkan data 2002-nya itu tidak diketahui populasinya, tapi tahun 1994 karena sudah lebih dulu dilakukan, dia ada datanya. Nah, di sini juga ada masing-masing ukurannya. Misalkan di sini ada N, itu adalah jumlah sampelnya, ada rata-rata, ada median, dan ada standar deviasi atau simpangan baku. Nah, untuk menduga rasio kita bisa hitung dengan menggunakan rumus Y bar dibagi X bar, di mana rata-rata dari Y-nya itu adalah 901,5, itu ada di tabel bawah ya, dibagi dengan 695,8. Dapatlah 1,296. Nah, kemudian kita lakukan batas atau mencari batas kesalahan. Tadi adalah nilai B. Misalkan diketahui jumlah populasinya itu adalah 47. Nah, di sini maka bisa kita hitung dengan rumus 2 kali akar varians dari R. Diperoleh 0,046. Sehingga untuk margin of error-nya itu, untuk rasionya itu adalah plus minus 0,046. Nah, kemudian juga ukuran sampelnya bisa kita cari dengan rumus N. Diperoleh rumus N-nya ini didapat perhitungannya 12,99. Artinya secara data ini, yang datanya ini ada 13 ini sudah cukup layak ya untuk bisa kita duga menggunakan eh, penduga rasio. Ya. Nah, ini dibuktikan dengan ini ya. Oke, itu adalah contoh untuk penduga rasio populasi. Selanjutnya adalah penduga rasio bagi total populasi. Ini bisa kita hitung dengan rumus tau topi Y. Rumusnya adalah R kali tau X. Nah, di sini R ini bisa dinyatakan sebagai rasio ya. Tadi berarti R yang digunakan adalah R yang ini ya. Kemudian tau X-nya ini merupakan total populasi dari variabel X. Sedangkan ini penduga ragamnya ada sedikit perbedaan rumus dengan penduga untuk rasio populasi ya. Sehingga untuk ukuran sampelnya juga ada perbedaan, terletaknya itu ada pada nilai atau rumus D-nya. Oke, di sini ada contohnya. Misalkan di sini dengan kasus yang sama, kita ingin menduga total dari Y, ya, menggunakan penduga rasio. Tadi rasionya itu R diperoleh 1,296. Nah, misalkan total dari X ya, ini dalam konteks eh, untuk 1994 ya, total dari typical cost ya, ini typical cost untuk X itu misalkan ada 10.000. Nah, maka total cost untuk tahun 2002 ya, ini diperoleh dengan rumus R dikali tau X. Tadi R-nya itu dapat 1,296 dikali 10.000 dapatlah 12.960.
Kemudian penduga ragamnya bisa kita hitung dan juga untuk batas kesalahannya bisa kita hitung juga. Sehingga kita bisa hitung ukuran sampelnya dan di sini pun sama. Hasil dari ukuran sampelnya itu 12,99 atau dibulatkan menjadi 13. Jadi ini pun terbukti bisa dilakukan penduga rasio. Oke, ini yang kedua ya. Jadi penduga rasio bagi total ya. Jadi kita menduga total populasi dengan menggunakan rasio, penduga rasio. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penduga rasio bagi rata-rata populasi Y. Nah, di sini untuk rata-rata Y-nya itu sendiri bisa diperoleh dengan rumus R dikali rata-rata populasi dari variabel X. Kemudian untuk mencari ragamnya atau variansnya ini juga rumusnya berbeda, tapi komponen yang dibutuhkannya itu sama ya. Kemudian untuk ukuran sampelnya juga berbeda. Di sini ada di D-nya yang berbeda. Oke, maka masuk ke contoh. Di sini untuk kasus yang sama, rata-ratanya, kalau misalkan rata-rata tipikal cost untuk X, yaitu 1994, itu adalah 700 ya. Ini rata-rata populasi ya. Kalau misalkan rata-rata sampel, itu ada di tabel ya, 695,8. Maka rata-rata Y-nya, populasi dari Y-nya itu adalah 907,2. Di sini kita hitung ragamnya dan batas kesalahannya dengan rumus yang telah ditentukan. Maka ukuran sampelnya didapatkan 13,1. Artinya secara kasus ini 13 juga sudah cukup untuk menduga rasio untuk rata-rata populasi dari Y. Ya. Nah, jadi berdasarkan beberapa ukuran ya, baik itu rasionya, total dan juga rata-rata, ini bisa kita duga ya berdasarkan penduga rasio. Ya, masing-masing itu memiliki rumusnya tersendiri, tinggal rekan-rekan coba perhatikan ya komponen apa saja yang dibutuhkan untuk menghitungnya. Karena tiga-tiganya ini sebetulnya simbolnya mirip-mirip. Apa yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke rumusnya itu mirip-mirip. Oke, itu adalah penduga rasio. Selanjutnya adalah penduga regresi, di mana penduga regresi dalam sampling ini digunakan ketika kita ingin meningkatkan presisi dalam memperkirakan parameter populasi. Yang tentunya dia dengan memanfaatkan informasi tambahan melalui variabel penyerta yang berkorelasi dengan variabel yang kita amati, yaitu Y misalkan. Nah, prinsip dari penduga regresi ini tentunya akan mirip dengan model regresi ya. Jadi model regresi standar sehingga untuk menduga rasio sorry, ini penduga regresi ya. Nanti penduga regresi. Penduga regresi bagi rata-rata populasi. Nah, jadi ini konteksnya adalah untuk menghitung rata-rata populasi dari Y. Nah, di sini sedikit dibedakan simbolnya. Simbolnya adalah dengan tambahan indeks L untuk menandakan dia itu didasarkan pada regresi eh, untuk menghitung dugaannya. Nah, rumusnya adalah Y bar ditambah B dikali mu X dikurangi X bar, di mana B ini sendiri sama halnya seperti koefisien regresi, ya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk perhitungan B-nya ini menggunakan rumus ini, ya, kurang lebih mirip dengan regresi, ya.
atau dia itu sama saja ya sebetulnya dia itu juga karena ini penduganya itu menggunakan penduga regresi pastilah ada apa kaidah yang digunakan dalam konteks regresi. Nah, kemudian menduga ragamnya seperti ini. Jadi penduga ragamnya ini mungkin perbedaannya juga adalah dengan menggunakan nilai MSE yang dihasilkan dari pemodelan regresi linier antara Y dan X. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan penduga regresi bagi rata-rata populasi, kita harus modelkan dulu nih, modelkan menggunakan regresi linier sederhana antara Y dan X sehingga nanti dapatlah MSE-nya, barulah kita bisa hitung variansnya atau ragamnya. Oke, misalkan di sini ada data, ada X yaitu ada achievement test score, ada Y itu adalah final calculus grade. Kita ingin menduga rata-rata nilai untuk kalkulusnya ya. Misalkan diketahui jumlah student atau jumlah mahasiswanya seluruhnya adalah 486. Kemudian juga untuk rata-rata populasi dari X, jadi achievement test score secara populasinya rata-ratanya adalah 52. Nah, kemudian bisa kita deteksi juga berdasarkan plot, ya misalkan kita plot antara X dan Y, ternyata dia ada kecenderungan membentuk linier ya kurva linier sehingga kita akan lakukan dengan penduga regresi. Di sini kita hitung dulu B-nya. B-nya ini berdasarkan perhitungan di sini diperoleh 0,766 sehingga dimasukkan ke rumus untuk menduga penduga regresi bagi rata-rata populasi Y. Nah, diperoleh dugaan rata-rata untuk Y di sini nilainya adalah 80,6. Dan untuk melihat batas kesalahannya, kita perlu menghitung variansnya. Variansnya di sini diperoleh 7,42, misalkan sudah dilakukan menggunakan software ya. Sehingga batas kesalahannya itu adalah di sini sama ya, rumusnya adalah 2 kali akar variansnya. Nah, sehingga diperoleh batas kesalahannya adalah plus minus 10,9. Nah, itu adalah penduga regresi yang mana dia digunakan untuk menduga rata-rata ya, rata-rata dari populasi dan menggunakan konsep dari regresi untuk menduga rata dari populasi. Oke, selanjutnya ada tugas ya. Jadi tugasnya ini bisa dikerjakan. Di sini ada datanya, kemudian ada informasi yang diketahui dalam soal, dan di sini rekan-rekan diminta untuk mencari penduga rasio populasi dan juga ukuran sampel yang dibutuhkan ketika batas kesalahan estimasinya ditentukan. Nah, jadi di sini batas kesalahannya itu tetap ya, tidak seperti yang simulasi sebelumnya. Kalau simulasi sebelumnya itu adalah kita hitung dulu varians, kemudian baru kita hitung batas kesalahannya. Tapi kalau ini kita tentukan di awal, batas kesalahannya 0,01, jadi berapa ukuran sampel yang dibutuhkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.